Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kami bertiga akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Terdiri dari kami bertiga, ada Pak Kahar, ada Ibu Nurlela, dan ada saya Ibu Vera. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Jeneponto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai percakapan antara coach dan coaching, kami dari CGP Angkatan 8 akan melaksanakan proses coaching di tema supervisi akademik. Di sini sebelum saya memulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Terus yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang Ibu akan kembangkan di situ. Terus yang ketiga, indikator apa atau ketercapaian apa yang ingin Ibu kembangkan. 3. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya hari ini. Dalam proses coaching sebentar, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu atau yang akan saya lakukan itu adalah menjadi pendengar yang aktif dan berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sekaligus saya memberikan kehadiran dan yang ingin saya tingkatkan sebentar itu adalah proses komunikasi yang baik sehingga memunculkan ide-ide yang yang baru yang bisa mencari jalan keluar dari permasalahan coachingnya. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Indikator. Ya, baiklah Ibu, marilah kita mulai percakapan antara coach dan coaching. Jadi kita panggil coachnya mana? Bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali dengan ayat semuanya. Hari ini saya mau diskusi terkait dari apa yang saya alami di dalam kamu ya. Oke, baik Pak. Jika boleh saya tahu apa yang kira-kira Bapak ingin ceritakan hari ini? Baik. Saya ini kan guru pendidikan agama Islam. Ketika saya mengajar di lokal sana, ada yang saya dapati beberapa anak yang tidak antusias atau tidak bersemangat ketika mengikuti pelajaran materi di mana anak itu hanya diam saja, dia tidak bersemangat. Oh, seperti itu. Nah, setelah saya dengarkan tadi apa yang kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Bapak harapkan dengan kita berdiskusi hari ini? Terima kasih Bu. Saya ingin berkomunikasi dengan Ibu bagaimana supaya anak tersebut bisa bersemangat, terutama ketika materi pelajaran Al-Quran itu saya ajarkan. Baik, itu yang diharapkan oleh Bapak hari ini. Kira-kira, apakah Bapak sudah mengobservasi permasalahan awal, masalah yang ada di kelas Bapak ini? Iya, kalau saya ingat kembali, murid saya ini yang beberapa orang itu memang tidak tahu membaca Al-Quran, sehingga ketika pelajaran berlangsung tidak semangat, tidak antusias mengikuti. Yang kedua, boleh jadi juga ketika saya menyampaikan materi hanya berfokus kepada siswa yang tahu membaca atau menjadi mungkin metode juga ini yang menjadi kurang semangatnya kami. Oke, baik. Dari cerita penyanyi Bapak, kira-kira langkah awal apa yang akan dilakukan oleh Bapak? Iya. Begini, setelah saya mengamati, saya akan mengunjungi beberapa siswa yang memang lambat dalam belajar ini, tidak tahu membaca Al-Quran.
saya akan mencari tahu bagaimana cara belajarnya di rumah. Karena terkadang juga di lingkungan keluarganya itu memang tidak belajar. Kemudian kedua, ketika ada pembelajaran Al-Quran di masjid, mereka itu tidak ikut. Jadi ini yang harus saya pastikan dulu. Saya ingin tahu bagaimana cara belajarnya di rumah. Oke, baik Pak. Saya sepakat dengan apa yang Bapak akan lakukan. Nah, sekarang Bapak akan melakukan tindakan apa untuk lebih anak-anak itu antusias untuk belajar Al-Quran itu? Ya, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang memang saya akan mencanangkan ini. Yang pertama, terkhusus untuk anak yang memang tidak tahu membaca Al-Quran itu, saya akan membuat kelompok belajar di luar jam pelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan membuat metode pembelajaran yang menyenangkan dan semua siswa bisa terpenuhi pembelajaran yang bisa belajar. Baik, menurut saya apa yang Bapak hari ini akan lakukan adalah sudah sangat baik sekali. Nah, sekarang kira-kira apa lagi yang akan Bapak lakukan sehingga pembelajaran yang asik yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik? Jadi yang akan saya lakukan selain kelompok belajar tadi, metode pembelajaran itu saya akan dalam waktu PPT hingga seluruh aspek dari belajar siswa itu terfokus semua. Saya kira demikian. Oke, baik Pak, karena tadi dari percakapan ini Bapak akan memberikan fasilitas utamanya. Nah, sekarang komitmen ke depannya untuk apa namanya melancarkan kegiatan Bapak ke depannya untuk konsisten di kegiatan itu. Ya, baik. Jadi saya selaku guru BI memang saya punya tanggung jawab penuh ini terkait dengan siswa yang mengikuti membaca Quran. Jadi saya berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan kelompok belajar di sekolah dan saya koordinasikan dengan kepala sekolah untuk memberikan ruang atau tempat dan juga teman-teman saya yang bisa membantu, termasuk siswa yang sudah mahir membaca Al-Quran itu akan menjadi tutor sebaya dalam kelompok belajar membaca Al-Quran tersebut. Oh ya, terima kasih Pak. Saya berharap segala kegiatan atau segala rencana Bapak yang direncanakan tadi berjalan dengan baik. Semoga kita semua selalu menjadi guru yang dirindukan. Saya juga berterima kasih atas telah memberikan eksekusi yang baik kepada saya dan tentunya ini akan saya implementasikan dalam kegiatan pembelajaran saya di sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Dari proses coaching tadi ada beberapa hal yang saya simak dan prosesnya itu sudah sangat bagus, tetapi ada beberapa di antaranya itu adalah pengucapan. Seharusnya itu tidak perlu lagi mengucapkan kata kira-kira. Yang ingin saya tanyakan lagi kembali itu adalah apa yang akan dikembangkan dari proses coaching tadi. Baik, terima kasih. Betul apa adanya bahwa penggunaan bahasa itu memang perlu sangat saya perbaiki. Nah, yang akan saya perbaiki ke depannya itu adalah ke depannya itu saya ingin melakukan proses coaching itu dengan proses atau dengan langkah memakai tirta itu dengan lebih baik lagi dan memang kekurangannya itu selalu ada di bahasa. Jadi kedepannya itu saya ingin mengembangkan bahasa atau menggunakan bahasa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, demikianlah proses coaching hari ini dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, sebelum kita mulai percakapan pada hari ini, saya selaku pengamat dan Ibu Nurlela sebagai coach dalam proses coaching dengan Ibu Firawati. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Ibu, yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan di dalam coaching sebentar? Kemudian yang kedua, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diperoleh dari hasil observasi? Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan atau perkembangan yang ingin dikembangkan pada saat coaching. Ya, terima Silakan. kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama itu kompetensi apa yang akan dikembangkan. Yang pertama itu ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif. Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Terus yang ketiga itu adalah kehadiran penuh. Terus pertanyaan kedua, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang itu adalah pertanyaan berbobot. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah saya ingin ketiga kompetensi tersebut itu dapat tercapai dengan baik dalam proses coaching sebentar. Terima kasih, Pak. Ya baik, oke, jadi ada beberapa yang ingin dikembangkannya, tapi intinya di sini yang pertama adalah kehadiran penuh, artinya fokus pada saat coaching, kemudian menjadi pendengar yang baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya kira demikian. Silahkan melakukan coaching bersama coach Ibu Fira. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lela. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Hari ini saya ingin bercerita banyak sekali sesuatu terkait ini. Oh, baik Bu Fer. Apa yang Ibu Fer ingin ceritakan? Hari ini itu saya ingin bercerita tentang kondisi di sekolah saya. Seperti ini kondisinya. Mulailah di sekolah saya ini ada 8 TKK atau rekan kerja atau rekan guru di sekolah. Nah, sekarang ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan penilaian kinerja kepada sekolah-sekolah itu dari berbagai sumber. Nah, salah satunya itu dari platform Merdeka Mengajar. Nah, sedangkan di rekan-rekan guru di sekolah itu ada sekitar 80% dan 100% itu yang kurang berminat untuk sekedar masuk atau membuka platform Merdeka ini. Jadi menurut Bu Fer, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Nah, dari diskusi kita hari ini, saya sangat berharap bahwa saya akan menemukan ide-ide atau jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Jadi Ibu Vera, apa saja yang akan membuat guru-guru Ibu Vera itu yang merasa kurang berminat dan antusias dalam membuka atau mengerjakan PR? Baik, setelah saya observasi bahwa setelah beberapa bulan ini, karena memang saya baru di sekolah itu, setelah saya observasi, sepertinya memang permasalahannya ada di guru itu sendiri, dari kesadaran guru itu sendiri dan kemauannya. Itu yang pertama, seperti dari sebenarnya memang dari situ permasalahan yang pertama. Yang kedua itu adalah fasilitasnya itu. Nah, teman-teman guru itu mengharapkan dari sekolah mungkin fasilitasi minimal itu dari internet, ya, salah satunya internet. Yang paling penting itu juga adalah di sekolah itu masih minim tenaga yang bisa mendampingi. Nah, di antara 8 ini Bu, sekitar 2 orang saja yang bisa mendampingi teman-teman, jadi tidak seimbang ya. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi apa saja yang dapat membuat guru-guru di sekolah itu bisa tertarik dan mengikuti kegiatan tersebut? Kalau menurut saya itu kedepannya itu kalau saya
melakukannya itu dengan konsisten, memberikan pendampingan. Jadi saya mulai dulu dari diri sendiri. Saya akan melakukannya dan menjadi contoh dulu buat teman-teman yang lain. Dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh teman-teman sekaligus pendampingan. Betul sekali Bu. Mudah-mudahan dari identifikasi yang Ibu lakukan itu akan memberikan semangat kepada teman-teman Ibu di sekolah itu agar mereka tertarik atau mampu mengerjakan PNN tersebut. Jadi apa rencana Ibu ke depannya? Baik, saya rencananya itu akan melakukan pendampingan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, pendampingan ini dilakukan, saya dibantu oleh tenaga yang memang sudah teman-teman yang sudah mahir di dalamnya. Yang kedua adalah melengkapi fasilitas teman-teman, karena memang jika fasilitas itu tidak lengkapi, sepertinya memang kurang meningkatkan minatnya teman-teman. Gitu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Lalu apa komitmen yang dapat Ibu lakukan terhadap rencana tersebut? Komitmennya adalah yang pertama itu adalah konsisten. Konsisten itu berkelanjutan. Jadi tidak ada capeknya. Pokoknya kita harus semangat sehingga teman-teman itu terpacu untuk membuka PNN ini, sehingga penilaian itu dari pemerintah itu naik kepada sekolah kami. Wah, bagus sekali ya Bu. Saya sangat mendukung. Jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan apa yang Ibu komitmenkan itu sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini dengan coaching kita hari ini. Saya betul-betul mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang ada di sekolah. Ya, sama-sama Bu Berli. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa terlaksana dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik dari proses coaching tadi, ada coach dengan coaching sudah terbangun kemitraan, kemudian sudah memenuhi alur kita. Saya apresiasi bagus sekali. Namun di sini ada hal yang ingin saya tambahkan. Sebaiknya tadi seharusnya coach itu lebih menggali lebih dalam. Ketika coach menyampaikan saya akan menjadi model, ya, jadi nanti modelnya bagaimana harusnya digali lebih dalam, ya. Kemudian yang kedua, bahwa sebelum menyampaikan perasaan coach harus ditanya dulu bagaimana perasaan terhadap hasil coaching hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih Pak atas masukannya. Mudah-mudahan kedepannya dalam proses kedepannya itu bisa lebih maksimal lagi, dan apa yang Bapak sampaikan bisa kami kembangkan kembali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mungkin percakapan saya selaku pengamat KH dan sebagai coach dan Bella sebagai coaching. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kami untuk meningkatkan coaching dalam melakukan coaching ke depan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kahar, kan hari ini akan dilakukan coaching. Sebelum pelaksanaan coaching, saya ingin mengetahui dulu beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan. Yang pertanyaan pertama itu adalah dalam proses coaching itu kompetensi apa yang akan dikembangkan ketika coaching. Yang kedua adalah kompetensi apa yang spesifik yang akan dikembangkan oleh Bapak, dan yang ketiga adalah kompetensi atau indikator apa yang ingin dikembangkan lagi ke depannya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Jadi
Jadi yang pertama itu yang akan saya kembangkan dalam proses coaching. Pertama adalah kehadiran penuh. Saya akan fokus pada saat coaching. Kemudian yang kedua, akan menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga itu akan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian selanjutnya saya akan menggali potensi-potensi yang ada di Poci, bagaimana supaya bisa menemukan solusi atau ide-ide baru terkait dengan permasalahannya. Kemudian yang terakhir itu tetap memberikan pertanyaan berbobot dari hasil penggalian gagasan atau ide dari coach. Saya kira begitu. Baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi, saya sudah pahami bahwa indikator yang akan dikembangkan ke depan. Nah, sekarang saya memberikan waktu Bapak untuk melakukan coaching. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kahar. Sepertinya Ibu Nur ini ada kegalauan, ada kegundahan dari mukanya. Mungkin ada sesuatu permasalahan yang dihadapinya, Bu. Iya Pak Kahar, kemarin itu saya merasa sedih dan gelisah karena mendapatkan teguran dari Pak Pengawas waktu supervisi Pak. Santai saja, Bu ya. Ya, Pak. Ya, terkadang memang kita banyak menghadapi permasalahan ketika bersama dengan pengawas di supervisi. Tapi mungkin Ibu bisa menceritakan persoalan yang bagaimana itu yang Ibu hadapi. Begini Pak Kahar, kan kemarin saya di supervisi, tapi saya itu tidak menggunakan buku Pak, cuma menggunakan beberapa media pelajaran seperti PPT yang saya tampilkan. Tapi Pak Pengawas itu kayak tidak terima kalau saya itu Pak tidak menggunakan buku teks. Oh iya, begitu ya. Mungkin pandangan juga pengawas berbeda dengan pemikiran kita. Iya Pak. Terus dengan kita berdiskusi hari ini, mungkin ada sesuatu yang diharapkan dari diskusi kita hari ini. Iya Pak, saya ingin sharing dengan Bapak bagaimana solusinya Pak. Karena kemarin itu Pak Pengawas kayak merasa tersinggung karena itu tadi yang saya ceritakan, dan kemungkinan itu Pak Pengawas mengadu kepada Pak Kepala Sekolah Pak. Jadi saya mohon solusinya apa yang harus saya lakukan Pak. Iya, jadi selama proses supervisi, apa yang disampaikan pengawas ke kita? Dia cuma mengatakan Pak sama saya, mengapa tidak menggunakan buku tes, kan itu buku tes itu kan mengacu pada kurikulum, tapi saya hanya menggunakan beberapa media pembelajaran yang lebih memudahkan saya untuk menyampaikan materi kepada anak-anak Pak. Iya, begitu ya. Iya Jadi Pak. kita sependapat bahwa dengan menggunakan PPT itu kan sebuah rangkuman dari buku teks, tapi mungkin ada pandangan lain atau pendapat dari pengawas kenapa harus menggunakan buku teks? Katanya kemarin itu Pak, kalau menggunakan buku tes itu kan lebih mengacu pada kurikulum yang kita lakukan di apa yang kita laksanakan di sekolah, karena dengan menggunakan buku tes itu anak-anak bisa lebih mudah katanya Pak untuk menggali informasi di situ Pak. Iya. Ya, jadi begitu ya punya pengawas. Iya, Tetapi kalau Ibu Nur sendiri untuk permasalahan ini dengan pengawas, kira-kira untuk kedepannya kita akan membuat rencana bagaimana supaya buku teks dapat digunakan sambil menggunakan juga PPT. Ya, Pak. Rencananya itu saya akan menerima masukan dari Pak Pengawas tadi yang waktu kemarin Pak, itu menggunakan buku tes, sekaligus juga akan menggunakan beberapa media pembelajaran. Cuma itu Pak saya takutkan beliau mengadu kepada Bapak Kepala Sekolah, tapi mudah-mudahan itu Pak tidak terjadi. Iya, mudah-mudahan saja tidak terjadi ya Bu. Jadi kita ini sudah punya rencana menggunakan buku teks, kemudian menggunakan media yang lain. Bagaimana tuh tanggung jawab Ibu ke depan terkait dengan rencana Ibu sendiri? Rencana tanggung jawab saya itu Pak, saya akan menghadap ke, maksud ceritanya saya akan berkomunikasi dengan Pak Pengawas
Kemudian saya akan ceritanya meminta maaf kepada beliau karena kayaknya kemarin itu beliau merasa tersinggung atas apa yang saya katakan, Pak. Terus saya juga akan menyampaikan permasalahan ini kepada Pak Kepala Sekolah agar mereka beliau bisa menyampaikan kepada Pak Pengawas bahwasanya dengan menggunakan media pembelajaran yang seperti PPT itu juga bisa menunjang dalam proses belajar mengajar, Pak. Baik. Jadi baik sekali rencana ibu ini terkait dengan tanggung jawab. Tapi mungkin kira-kira ada teman yang bisa membantu ibu terkait dengan rencana ibu. Yang ahli misalnya yang bisa membuat PPT Pak. membantu. Ya, saya akan meminta bimbingan kepada rekan sejawat saya seperti Pak Kahar lah. Ya. Bisa membimbing saya dan juga ada beberapa meminta masukan kepada teman-teman kita di sini agar bisa membantu saya lagi dalam membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, Pak. Hebat sekali Bu ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibu ini akan berusaha memenuhi bagaimana kemauan pengawas, kemudian akan sinkronkan juga dengan kepala sekolah. Iya Pak. Jadi terima kasih Pak atas solusi yang Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang saya hadapi dan apa yang saya rencanakan ke depannya itu bisa terlaksana dengan baik, Pak ya. Jadi untuk perasaan Ibu setelah kita diskusi begini sudah fresh kembali atau bagaimana? Ya Pak, setelah saya menceritakan kepada Pak Kahar, alhamdulillah perasaan saya sudah lega dan rasa kegelisahan saya selama kemarin itu saya sudah bisa ambil keputusan dan sudah bisa menyimpulkan dari permasalahan itu. Mudah-mudahan setelah saya mengharap kepada pengawas itu beliau bisa menerima apa yang saya lakukan, Pak. Ya, oke. Terima kasih kita diskusi hari ini ya. Ya Pak, terima kasih juga Pak Kahar waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kahar, setelah observer atau saya sebagai observer itu melihat proses coaching tadi itu sudah sangat baik, sangat bagus Pak. Kenapa? Karena Bapak itu menggunakan alur tirta dengan sangat baik, seperti menggali lebih dalam informasi dari coachingnya, rencananya, tanggung jawabnya atau komitmennya dan perasaannya setelah melakukan coaching tersebut. Nah, yang ingin saya koreksi sedikit cuma persoalan penggunaan bahasa Pak. Alangkah lebih baiknya kedepannya itu menggunakan bahasa yang lebih baku. Karena apa? Karena walaupun memang lebih gampang dimengerti kalau kita menggunakan bahasa bebas, tetapi dalam proses coaching itu harusnya lebih menggunakan bahasa seperti itu karena akan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Ibu yang telah memberikan masukan berharga bagi saya. Memang saya akui bahwa dalam menggunakan bahasa itu saya masih sangat kurang. Makanya untuk ke depan saya akan belajar dan berlatih untuk menjadi coach yang lebih baik. Baik, terima kasih. Proses coaching hari ini sangat berjalan dengan baik Pak. Semoga apa yang dilaksanakan tadi bisa diimplementasikan di sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.